Sabda Palon nagih janji, waspada ramalan Jebaya di tahun 2023. Tahun 2023, Indonesia harus waspada. Pasalnya, ramalan Jebaya mengungkap bahwa 2023 adalah tahun datangnya Sabda Palon nagih janji. Sabda Palon nagih janji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong Jawa wis ilang jawane adalah ungkapan Jebaya yang menyebut tanda-tanda Sabda Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan ramalan Jebaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabda Palon nagih janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jebaya dalam Serat Sabda Palon Pupu Papat, bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabda Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupu Limo dalam Serat Sabda Palon yang berbunyi, kulon damel pratondo, pratondo tembayang mami harti Merapi, yen jeblok mili lahar, lindo peng pitu sedino, kali ini banjir bandang, yang artinya saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar, dan terjadi gempa bumi 7 kali sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam Serat Sabda Palon Pupuh Telulas disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11 dalam Serat Sabda Palon disebutkan bahwa pageblok ingkang pinangkung lelorong ngombro-ngombro injeng sugeng sore praloyo, artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabda Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan Jangka Jayabaya bahwa masa Sabda Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabda Palon dalam ramalan Jangka Jayabaya, tapi masa Sabda Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabda Palon merupakan tokoh legendaris Pandito, penasehat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jebaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Selain itu, Sabda Palon ramalkan pagebluk di Pulau Jawa. Kejatuhan Majapahit ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi sirno ilang kertaning bumi, dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah sirno, hilanglah kemakmuran bumi. Ada yang mengatakan bahwa candra sengkala adalah gugurnya Brakertabumi atau Brawijaya V, Raja ke-11 Kerajaan Majapahit oleh Girindrawardhana. Padahal Brawijaya V sebenarnya tidak gugur ketika Keraton Majapahit diserang. Brawijaya V lolos dari kepungan prajurit Girindrawardhana
dia menyamar sebagai pendeta Buddha. Kabur bersama abdi dalamnya, Sabtu Palon Noyo Genggong. Mereka mempunyai tujuan ke Gunung Lawu, sehingga Brawijaya V dikenal dengan nama Eyang Lawu. Ujar Mas Syarif Hidayat, Sabtu Palon itu abdi dalam yang sakti mandraguna. Mas Syarif Hidayat mengatakan Sabtu Palon akan pergi selama 500 tahun kemudian. Sabtu Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa, tataran Nusantara, dengan tanda-tanda tertentu. Tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabtu Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan, keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngejawanta. Secara hakikat, nama Sabtu Palon Noyo Genggong adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu dan Buddha atau Siwa Buddha. Di dalam Islam, dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Di Bali, hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Sat Kahyangan Jagat. Artinya, dalam kejadian ini, 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan mengantarkan Sang Hyang Ismoyo, Sabtu Palon, untuk turun ke bumi. Di dalam Kauruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa, dan gunung-gunung Merapi di sini melambangkan hakikat, tempat atau sarana menitisnya dewa ke bumi. Hal ini berhubungan dengan ramalan Sabtu Palon tentang tanah Jawa. Sang Prabu Brawijaya V mengatakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga didampingi oleh punakawannya yang bernama Sabtu Palon Noyo Genggong. Mereka berbicara. Sabtu Palon mengatakan, kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa. Paparnya, umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir bandang, dalamnya menghanyutkan manusia, sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin dipungkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuat bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priayi banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya. Banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat sebab orang berebutan. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis, banyak maling, tapi siang hari banyak begal. Manusia bingung dengan sendirinya sebab rebutan mencari makan. Ungkapnya, mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keroncongan perut.